Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya, yaitu materi pendalaman PKN SD. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Pertemuan kedua, norma, hukum, dan peraturan. Pertemuan ketiga, hak asasi manusia. Pertemuan keempat, kebutuhan warga negara. Kelima, konstitusi negara. Dan pertemuan keenam, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pada pertemuan pertama akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa. Proklamasi telah melahirkan Indonesia sebagai negara baru yang mempunyai kedudukan sejajar dengan negara yang telah merdeka terlebih dahulu. Proklamasi tidak akan terjadi apabila tidak ada kesatuan dan persatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan kumpulan dan sebagainya, lebih dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan bangsa mengandung pengertian Persatuan Indonesia yang wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wilayah yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Konsep persatuan meliputi aspek alamiah atau aspek wilayah dan aspek sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan. Kemudian pada pertemuan kedua membahas norma, hukum, dan peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan keempat, norma hukum. Ciri-ciri norma. 1. Secara umumnya tidak tertulis. 2. Merupakan hasil dari kesepakatan. 3. Masyarakat merupakan pendukung yang menaatinya. 4. Melanggar norma sosial mendapat sanksi dan hukuman. 5. Dibuat secara sadar. Kemudian hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupaya cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan mereka yang akan terpilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah. Sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan, peraturan, atau tindakan militer. Filosof Aristoteles menyatakan sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Kemudian peraturan. Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku, serta mengikat untuk umum. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas tentang hak asasi manusia. Apa sih pengertian hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. 6 macam-macam HAM. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan. Dan 6. Hak asasi sosial budaya. Kemudian contoh hak asasi manusia. Saya contohkan pada 1. Hak pada anak. Contohnya, anak berhak mendapat kasih sayang. Yang kedua, hak pada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang
yang layak, dan masih banyak lagi. Kemudian, kebutuhan warga negara. Sini mencontohkan gotong royong. Gotong royong adalah istilah di Indonesia untuk bekerja sama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai gotong royong: 1. Nilai kebersamaan, 2. Persatuan, 3. Rela berkorban, 4. Menolong, 5. Sosialisasi. Contoh gotong royong: 1. Membersihkan lingkungan sekitar masjid, 2. Kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Konstitusi negara. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Setiap undang-undang memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut: 1. Organisasi masyarakat, 2. Hak-hak asasi manusia, 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar, 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu undang-undang dasar, 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi bangsa. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia: 1. Republik pertama, yaitu Undang-Undang 1945. Republik kedua, Konstitusi RIS dari 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Republik ketiga, Undang-Undang Dasar 1950. Republik keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Republik kelima, Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Republik keenam, Undang-Undang 1945 diamandemen dari tahun 1998 sampai sekarang. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama itu terdiri dari dua kata, dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar pada pengetahuan. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. 2. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi suatu di antara sarana dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Contoh dari Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pada sila pertama. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. 2. Sila kedua.
saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu atau kelompok. Sila ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil dari sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat, adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan dan memberikan solusi dalam suatu masalah yang sedang terjadi. Sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.